angkatan kerjanya tumbuh 2,6 sampai 3, artinya kan dia mengalami defisit. Nah, ini yang harus kita dorong supaya dengan cipta kerja ini bisa membuka ruang pembukaan lapangan kerja yang lebih baik. Tadi beberapa sangat baik dan harus didorong, Pak Timbul. Tapi mengapa begitu banyak terjadi aksi massa terutama dari pekerja dan para buruh? Ya, ini kan kita berbicara di depan dulu ya, bahwa semangatnya baik ya. Nah, kalau kita juga mau mendengar bahwa kemiskinan kita juga meningkat dan sebagainya. Jadi semangatnya baik. Nah, tetapi kalau kita mau melihat ketika ada penilaian terkait dengan investasi, sebenarnya masalah ketenaga kerjaan itu masalah ke-7. Nah, ini yang kalau saya perhatikan ketika Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan 11 klasternya yang menyasar 79 undang-undang ini, di klaster ketenaga kerjaan khususnya ya, yang kami amati, yang kami kritisi, itu memang ada banyak hal yang mengalami penurunan. Nah, jadi sebenarnya dari sisi perizinan, dari sisi debirokratisasi itu ya bagus gitu ya. Walaupun tadi dari sisi akses modal belum terlampau signifikan. Nah, tetapi kalau dari sisi ketenaga kerjaan yang terjadi adalah banyak hal-hal yang memang kalau di Undang-Undang 13 itu sebenarnya menurut saya sih sudah sangat liberal, sudah sangat fleksibel. Tapi dibuka lagi lebih fleksibel ya. Sebagai contoh ini bagaimana ketika bicara pasal 59 di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang. Kalau di pasal 59 Undang-Undang 13 itu dibatasi. Kontrak boleh nggak? Boleh. Tetapi dengan syarat maksimal 3 tahun ya pekerjaannya. Pekerjaan yang sifatnya sementara, misalnya uji coba dan sebagainya. Kemudian perpanjangan itu boleh hanya sekali, maksimal 3 tahun. Jadi kontrak pertama 2 tahun, kontrak perpanjangan hanya setahun. Nah, perpanjangan hanya sekali. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, tidak disebutkan lagi berapa lama perpanjangan ini dibolehkan. Artinya boleh berkali-kali. Yang tadinya hanya boleh sekali, perpanjangan sekarang boleh berkali-kali. Nah, kedua, berapa lama? Ya, setelah waktu di Undang-Undang 13, 3 tahun. Nah, sekarang boleh nggak 5 tahun? Ya boleh. Itu nanti akan diatur di PP, Peraturan Pemerintah. Itu domainnya pemerintah. Nah, jadi memang ada hal-hal yang dibuka. Sehingga seorang pekerja, dia menjadi pekerja kontrak, itu bisa 6 tahun, 7 tahun boleh. Ya karena memang undang-undangnya tidak membatasi lagi 3 tahun. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana pemerintah membuat ketentuan waktu ini di peraturan pemerintahnya. Demikian itu untuk seluruh bidang, Pak, atau untuk bidang-bidang tertentu saja? Ya, memang ada nanti disebutkan pekerjaan tertentunya. Pekerjaan tertentunya juga tidak disebutkan. Nah, itu nanti diatur oleh pihak pemerintah. Jadi dari sisi jenis pekerjaan dan sisi waktu. Tapi yang lebih memang biasanya yang lebih mudah yang lebih sulit itu nanti dari sisi waktu, karena kalau di Undang-Undang 13 kan ditentukan 3 tahun. Kalau nanti PP saya nggak tahu. Mudah-mudahan yang kita dorong adalah walaupun tidak disebutkan itu bisa kembali ke 3 tahun. Jadi bisa saja PP itu mengadopsi lagi pasal 59 di Undang-Undang 13. Nah, kemudian kita bergeser ke pasal 66 yaitu tentang outsourcing alih daya. Kalau kita bicara di pasal 66 Undang-Undang 13 ya, yang dulu itu disebutkan outsourcing boleh, tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, pekerjaan yang sifatnya penunjang. Nah, pekerjaan inti nggak boleh. Nah, dalam Permenaker 19 tahun 2012 dijelaskan ada 5 jenis pekerjaan yang disebut penunjang itu yang boleh di outsourcing, yaitu satpam, cleaning service, office boy, catering, dan pekerjaan yang sifatnya lepas pantai, mensuplai pipa dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu dihapus, pekerjaan inti, pekerjaan penunjang itu dihapus. Artinya semua pekerjaan boleh di outsourcing, boleh. Jadi seorang bagian finance, bagian accounting, bagian audit, bagian marketing, boleh nggak di outsourcing? Boleh. Kalau mengacu pada ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 66 ini. Bung Timbul. Ya. Bung Timbul, ya boleh bertanya Pak Ray? Ya. Silakan Pak Ray. Apa kira-kira perbedaan signifikan satu pekerjaan itu boleh di outsourcing dan tidak boleh di outsourcing gitu? Apa ini? Kalau di Undang-Undang 13 di pasal 66 jelas bahwa pekerjaan itu ada pekerjaan inti. Pekerjaan itu yang memang
Kalau itu nggak ada, ya nggak ada tuh perusahaan. Misalnya bagian finance, nggak ada dalam satu perusahaan itu bagian finance. Kedua, misalnya bagian produksi. Kalau nggak ada produksi, ya nggak bisa. Nggak ada yang diproduksi, kan gitu. Tetapi misalnya seorang satpam nggak ada, bisa nggak produksi jalan? Boleh, bisa jalan. Bisa nggak cleaning service nggak ada, jalan bisa nggak? Boleh jalan. Nah, yang diketentukan, saya paham itu. Yang saya mau katakan itu, mengapa di bagian inti ini nggak boleh di outsourcing gitu loh kira-kira? Ya, karena kan secara filosofis bahwa produksi ini harus berkelanjutan. Kerahasiaannya juga harus dijamin. Kan begitu, ya. Iya. Bahwa Jadi proses, apa ya, Bang Timbul? Jadi nggak ada kepastian ya kalau ya, kalau posisi-posisi inti di sebuah perusahaan itu malah di outsourcing ya, karena outsourcing itu kan bisa sewaktu-waktu berhenti gitu. ya. Jadi jaminan Outsourcing kepastian lebih panjang itu nggak ada ya. Ya, jadi outsourcing itu pastinya dikontrak. Jadi kalau Ya. pasal 59 ini kontraknya langsung dengan si user, ya, dengan perusahaan. Kalau si pasal 66 ini dia punya pihak ketiga, yaitu perusahaan outsourcing. Nah, tetapi pekerja dengan perusahaan outsourcing ini pasti PKWT juga, kontrak juga ditempatkan di perusahaan user. Nah, jadi bisa saja ya dalam satu perusahaan 100 karyawan, maka dia bisa menggunakan 10 perusahaan outsourcing, 10 dari PT A, 10 dari PT B, 10 dari PT C. Karena apa? Tidak lagi ditentukan boleh atau tidaknya yang di outsourcing ini. Ya. Karena di dalam pasal 66 Cipta Kerja itu dihapus. Nah, jadi ini yang mau kita sampaikan, bahwa kalau nanti dalam satu perusahaan 100 orang boleh semuanya di outsourcing, di kontrak. Ya, karena outsourcing pasti dimulai dengan kontrak. Nah, Pak Timbul, bukannya kalau ada seperti ini nantinya bisa para pekerja betul-betul menunjukkan kualitasnya, supaya bisa saja kan kalau betul-betul dia sebagai SDM-nya bagus nanti ditarikan oleh perusahaan itu. Bukan seperti itu ya, tujuannya, Pak? Ya, memang berbasis produktivitas, kinerja. Ya. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalan kan adalah ketika dia dikontrak, ketika dia di outsourcing, peluang untuk terjadinya PHK itu lebih besar dibandingkan dengan pekerja tetap. Saya mau mengatakan begini, dengan adanya outsourcing yang biar gimana pun juga tidak ada kepastian bagi pekerja kan. Ya. Ini kerahasiaan negara, kerahasiaan perusahaan itu kan bisa muncul, bisa keluar. Kita ambil contoh saja kasusnya Denny Siregar yang membocorkan dia di Telkomsel itu siapa? Pekerja outsourcing. Karena dia kan merasa, wah saya nggak jadi karyawan tetap, wah saya keberlangsungan juga belum tentu ada. Nah, saya sakit hati nih sama orang. Nah, saya bocorkan, bisa. Jadi memang ada beberapa cerita, ada beberapa kejadian, justru pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya yang tidak tetap ini yang nanti akhirnya bisa menjadi kontraproduktif bagi perusahaan. Okay. Nah, ini terjadi ya. Kedua, kalau dari penelitian kita ya, pekerja kontrak dan pekerja outsourcing ini adalah pekerja-pekerja rentan yang tidak dapat upah minimum maupun jaminan sosial. Saya pernah melakukan penelitian sampai ke Sumatera Utara sana. Jadi perusahaan besar ini sudah memberikan iuran jaminan sosial tenaga kerjaan dan kesehatan kepada si perusahaan outsourcing supaya mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Yang terjadi adalah tidak didaftarkan, uangnya diambil. Yeah. Ketika orang BPJS Ketenagakerjaan saya ajak bertemu dengan kesehatan, dia ceritakan, Bang, ini sih sudah dikasih uangnya dari si user, dari si perusahaan induk, tapi oleh perusahaan outsourcing tidak dibayarkan. Loh, Ya, kalau perusahaan gitu, outsourcing yang nakal berarti kan? Ya, memang. Saya bilang, laporkan saja ke polisi. Waduh, mohon maaf ya, ini perusahaan outsourcing juga pemain-pemainnya adalah orang-orang pejabat di sini. Wah, salam saya bilang. Sudah. Jadi artinya apa? Pelaksanaan outsourcing itu sebenarnya tidak hanya di sisi regulasi. Di sisi implementasinya itu sangat berantakan. Makanya waktu itu saya bilang, kalau saja waktu itu Menteri Tenaga Kerja ya melihat kondisi ini, dia harusnya bilang begini, hei para pekerja, para buruh, jangan khawatir. Kami dari Menteri Tenaga Kerja akan melakukan upaya supaya penegakan hukum berjalan, bahwa pekerja outsourcing akan mendapatkan upah minimum. Paling tidak juga harus masuk menjadi seluruh peserta jaminan sosial. Ya. Dia akan memberikan sebuah kepastian. Nah, jadi tidak katanya hanya Pak di melihat dari UU sisi Cipta regulasi. Kerja
pekerja atau buruh pada perusahaan alih-daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya. Itu teorinya juga, tapi Ah. pelaksanaannya. Karena begini ya, saya mau lihat secara psikologi gini. Pekerja outsourcing ini yang dibasiskan kontrak dengan pekerja kontrak ini, kan dia punya keterbatasan waktu kerja, yaitu waktunya kapan, entah 6 bulan, entah 7 bulan. Nih, kalau dia protes, Pak, saya kok upah minimumnya tidak tercapai, hanya sekian, tidak mencapai upah minimum. Oh iya, karena uang seragam, uang ini, uang ini, uang ini. Wah, nggak boleh dong Pak, kita harus itu. Ya mohon maaf ya, besok-besok Pak, Anda tidak diperpanjang kontraknya. Rentan dia terhadap bargaining. Ya. Kalau orang sudah ditentukan kontraknya sekian, misalnya 5 bulan, dia protes dengan segala alasan yang benar, sesuai dengan undang-undang, berhak dapat upah minimum, berhak untuk dapat jaminan sosial, berhak untuk dapat K3 dan sebagainya. Dia protes habis-habisan. Mohon maaf, 5 bulan kemudian setelah mau jatuh tempo, Pak Timbul, mohon maaf ya, Bapak tidak diperpanjang lagi. Loh, kenapa Pak? Ya kami tidak perpanjang aja. Ya. Artinya apa? Bargaining kita rendah dalam proses kontrak ini. Nah, inilah yang akhirnya setelah kita wawancara, para pekerja bilang ini, udahlah Pak, biarin aja lah Pak, yang penting kami kerja. Yang penting kami kerja. Betul, bahwa yang namanya tingkat pengangguran terbuka di kita itu kan 5%, 6,82 juta sebelum COVID. Setelah COVID itu muncul lagi 3,5 juta, baik yang dirumahkan maupun yang di PHK. Bagaimana dengan angkatan kerja yang muncul baru, yang tadi saya bilang hampir 3 juta. Ini kan persoalan supply demand kita kan kurang, sehingga bargaining pekerja itu kurang. Nah, saya mau katakan secara filosofis harusnya negara itu turun, bahwa kedudukan pekerja dengan pengusaha itu berbeda. Ketika dia membuat perjanjian kerja, ya, dia harus dinaikkan statusnya, yaitu dengan penegakan hukum, supaya regulasi yang menyatakan A, B, C, D ini terjadi, terimplementasi. Nah, ini kan yang kurang terjadi dan kurang dirasakan manfaatnya oleh para pekerja. Jadi sebenarnya, menurut saya harusnya mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja adalah memastikan pengawasan ketenagakerjaan ini kuat. Dan tidak ada lagi pekerja outsourcing, pekerja kontrak mendapatkan perlakuan diskriminatif karena bargaining mereka rendah. Ya, cuman katanya mereka diancam dengan putus kontrak gitu. Ya, cuman katanya yang membuat iklim investasi di Indonesia kurang baik, orang takut untuk berinvestasi di Indonesia karena ini masalah pekerja, suka ada masalah dengan pekerjanya. Begitu Pak ya? Tadi saya katakan, kalau kita bicara merujuk pada World Economic Forum, masalah ketenaga kerjaan itu di urutan ke-7 ya. Jadi saya mau katakan begini, ketika Undang-Undang 13 tahun 2003 lagi diproses, kan banyak penolakan juga dari buruh. Pemerintah waktu itu mengatakan bahwa ini akan membuka lapangan kerja, akan menciptakan lapangan kerja, akan membuka lapangan kerja. Nah, oke lah, akhirnya disahkan. Tetapi tidak juga terjadi. 2003, 2005, pemerintah berniat lagi merevisi. Sampai 2006, demo besar-besaran sehingga pagar DPR itu runtuh. Itu saya ingat sekali, karena saya ikut waktu itu. Nah, artinya mau saya katakan, kalaupun ada undang-undang dikatakan sebagai bagian dari bagaimana membuka lapangan kerja dan sebagainya, tetapi yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini tidak dijalankan, susah juga lapangan kerja itu terbuka. Ya, bahwa kita ini kan berpikir begini, bahwa labor cost lah yang bisa kita mainkan. Labor cost lah yang bisa kita turun-turunkan. Kalau istilah di luar sana, race to the bottom, berlomba-lomba ke bawah. Tetapi dia masih bermain dengan sangat enak untuk korupsi. Dia sangat menikmati tentang birokrasi yang sangat koruptif itu. Susah mendapatkan akses perbankan. Wah, waktu itu memang infrastruktur masih kurang. Sekarang sudah lebih bagus. Nah, maksud saya, kaji dulu dong. Nah, kaji dulu apakah betul ya dengan perizinan-perizinan yang semua sudah lepas, sudah dibenerin. Nah, ini bisa juga nanti diganggu oleh ketenaga kerjaan. Kan harus dikaji ya. Nah, saya sih hanya mau mengatakan begini. Perizinan pun ya dibuka, direlaksasi sedemikian rupa. Itu kan bukan barang yang hidup. Yang hidup itu siapa? Manusia yang menjalankan. Enggak, manusia, birokrasinya juga. Jadi kalaupun ada perizinan, oke lah pakai OSS, single submission itu, online single submission itu dilakukan. Tapi kan kalau ada upaya koruptif juga karena mentalnya para
birokrasi kita. Ya itu kan juga menciptakan biaya tinggi. Maksud saya, seperti yang saya sampaikan tadi, pengawas ketenagakerjaan, ya sedemikian direlaksasi, dimudahkan, baik pasal 59, 66, nanti akan berlaku lagi pasal 88 tentang upah minimum, bagaimana dengan 161 tentang PHK dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya pengawas ketenagakerjaan ini masih terus bermain dengan pengusaha, ya biaya tinggi juga. Sedang itu sudah menjadi rahasia umum bahwa pengawasan itu terus dilakukan tapi tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan. Makanya saya bilang, kalau pakar itu mau mau mitigasi, dia harus memainkan dengan penegakan hukum. Nah, jadi itu baru cerita 2 pasal. Belum bicara pasal tentang upah minimum. Upah minimum juga ada persoalan. Nah, baik, tahan dulu gitu. Pak soal upah minimum. Ya, Saya ingin ke Pak Jerry, bagaimana tanggapannya Pak Jerry? Ya, tadi kalau kita analisis memang kelihatannya yang paling mudah diatur kan adalah orang-orang yang bargaining posisinya itu betul-betul dikurangi ya. Jadi kalau para buruh ini protes tentang undang-undang ini, saya kira cukup bisa diterima ya, karena ada banyak posisinya yang mengalami pengurangan. Kalau mengalami pengurangan mungkin tidak terlalu problem ya, karena alasan-alasan yang lebih masuk akal ya, yang dikemukakan oleh pemerintah yang mungkin sekarang ini sering dikeluhkan oleh perusahaan. Tapi ya saya kira yang memang paling problem dari persoalan tenaga kerja itu soal kepastian ya. Kepastian tentang keberlanjutan pekerjaan itu yang menurut saya paling berpengaruh ya terhadap para buruh ya, karena kan kita tahu bahwa problem tenaga kerja kita ini memang banyak sekali ya selama ini, dan dalam persoalan-persoalan itu seringkali memang buruh mengalami kerugian, dan ada banyak persoalan-persoalan perburuan kita yang tidak pernah di follow up sampai tuntas gitu. Jadi dibiarkan mengambang begitu saja. Jadi maksudnya Pak Jerry selama ini buruh selalu dirugikan begitu ya? Betul, dalam konteks kalau bersoal dengan katakanlah perusahaan ya. Sulit untuk didengarkan suaranya ya. Betul, kalau dulu kan begini, kalau yang Undang-Undang 13 tadi itu memang kemudian terpending begitu lama sampai kemudian entah lupa, entah apa dan seterusnya. Tapi itu tetap menjadi hambatan dan persoalan perusahaannya. Nah, kalau sekarang undang-undang yang baru ini, kalau lihat tadi yang dikemukakan oleh Bung Timbul, perusahaan bisa langsung mengambil sikap, gitu ya, dengan entah tidak memperpanjang, gitu ya, kemudian dengan sendirinya, maksud saya, persoalan itu selesai, tidak menjadi persoalan perusahaan ya. Dan repotnya karena dalam posisi seperti ini, yang mengalami kerugian signifikan adalah buruh, makanya ini soal ketidakpastian sebetulnya yang menjadi keberatan paling fundamental dari kelompok buruh. Dan saya setuju dengan Bung Timbul ya, memang mungkin di banyak pasal-pasal atau spirit umumnya undang-undang ini baik ya. Dia ingin memudahkan proses-proses berinvestasi. Tetapi kan begini, kalau misalnya pemerintah, misalnya Jokowi memberi penjelasan ya, salah satu yang menjadi concern pemerintah itu adalah soal pemberantasan korupsi. Ya. Nah, repotnya kan begini, pemberantasan korupsi ini, atau bukan, hal-hal yang terkait dengan korupsi ini, banyaknya pengeluaran yang tidak perlu itu kan masuk kategori korupsi juga. Ya. Banyaknya uang-uang permintaan kepada perusahaan itu masuk juga kategori korupsi kan. Ya, bukannya itu yang coba dihilangkan oleh pemerintah lewat Omnibus Law kan Pak? Betul, tapi ini kan problemnya ada di birokrasi kita ini. Ada di negara ini problemnya. Kan itu. Makanya saya sepakat ini soal penegakan hukum. Kenapa yang begini-begini nggak dihukum gitu? Bahkan kalau dia ya harus ada ketegasan menghukum supaya rantai korupsi yang begini ini terputus. Nah, artinya kalau ini tidak dibenahi, ya tidak ada ketegasan penegakan hukum, menurut saya potensi terulang kembali meskipun pakai undang-undang yang baru itu masih tetap tinggi.